up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Halo Humen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam dengan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you, oke? Kali ini Regina bakal kasih kalian podcast atau perbincangan tentang apakah doi husband material gitu, maksudnya cocok buat diajak ke pernikahan nggak ya? Kalian bisa cek nih apakah crush kalian tuh ada ciri-cirinya seperti ini, atau mungkin pacar kalian yang sekarang yang mau dibawa serius tuh ternyata punya ciri-ciri ini nggak sih gitu ya. Kalau misalnya punya, wajib banget diperjuangkan gitu kan, ya nggak rugi lah kalau diperjuangkan gitu ya. Oke, langsung aja nih yang pertama. Untuk husband material sendiri, dia pasti punya goals atau tujuan hidupnya, visi misinya, dia punya. Jadi, oh purpose-nya adalah saya dalam target beberapa tahun ke depan saya mau gini 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 gini, sekarang saya lagi ngusahain ini, bla 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 bla. Jadi apa ya, purpose-nya atau tujuannya tuh jelas gitu loh. Jadi kamu bakal bisa ngelihat peta peta masa depan gitu ya. Walaupun walaupun mungkin misalnya itu tuh cuma kayak yang pikiran-pikiran kasar doang gitu. Maksudnya kayak yang oh ini tuh gini nih gitu gini, tapi dia udah mulai masuk ke step-stepnya itu loh, step-step untuk dapetin purpose dia atau dapetin tujuan hidup dia gitu. Misalnya dia pengen beberapa tahun ke depan, oh pengen punya rumah, pengen punya ini, terus akhirnya dia tuh sekarang lagi ngumpulin, lagi nabung, bla bla bla. Nah itu salah satu tanda bahwa dia husband material. Karena kalau misalnya seandainya dia nggak punya purpose, misalnya kayak cuma leha-leha doang, terus kayak yang ya udah nungguin deh, nungguin dari langit gitu kan, malah mainan handphone, tiktokan dan segala macam kayak gitu sehariannya, terus malah kayak yang adanya tuh yang minta ke kamu kayak yang isiin pulsa dong bla bla bla, itu udah no husband material banget gitu guys gitu ya. Jadi husband material itu pasti punya tujuan gitu ya. eh yang kedua, dia punya providing mentality plus ini banget royal gitu ya. Dia pasti punya ada kepengen buat kayak nge-provide orang-orang yang dia sayang, misalnya kayak yang ya udah aku beliin, terus kayak yang pokoknya apapun itu nge-provide itu, provide mindset itu bukan cuma material doang, tapi kayak yang ngejagain ngejagain kamu juga gitu, kayak yang pokoknya segala kebutuhan kamu mulai dari emotional sama physical itu dia jamin, dia bisa untuk tanggung gitu, dia dia bisa untuk penuhin gitu ya. Jadi kalau misalnya seandainya secara emosional, misalnya dia belum punya duit misalnya gitu kan, tapi dia punya rencana, punya purpose di masa depan, gini gini gini, aku udah nyobain ini nih, aku udah lagi jalan ini, terus uh, dia provide secara emosional, misalnya kayak selalu ada di saat kamu sedih, terus kayak yang support kamu untuk menuju cita-cita kamu. Nah itu sebenarnya masih bisa dimaafkan, maksudnya masih bisa masuk ke dalam providing mentality gitu loh. Plus jangan lupa royalnya ya gitu, royal. Karena apa ya, karena kita kalau udah di feminine energy itu pasti pengennya reseptif kan, pasti pengennya kayak yang dikasih sesuatu gitu loh. Nah maskulin gitu tuh, itu udah pasti bawaannya pengen ngasih gitu loh. Jadi dia bukan tipikal yang pelit terus yang kehitung-hitungan gitu, itu no. Jadi husband material tuh dia nggak bakal hitung-hitungan gitu, pasti maunya ngasih 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 aja gitu ya. Make sure you're happy lah gitu ya. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia belajar dari kesalahan dia di masa lalu. Jadi kalau misalnya seandainya dia adalah husband material, biasanya dia punya kesalahan di masa lalu itu nggak akan diulangi lagi ke depannya gitu. Jadi udah cukup dia janji kalau itu kesalahan dia, udah besoknya udah nggak ada lagi tuh. Kalian bakal denger atau kalian bakalan nemuin dia ngelakuin hal yang sama gitu ya. Kalau misalnya dia masih ngelakuin hal yang sama, berarti dia belum sembuh gitu loh, dia belum jadi maskulin yang sehat gitu. Karena kalau maskulin yang sehat dia tahu kalau ini nggak works, ya udah tinggalin, nggak bisa nih pakai cara kayak gini gitu. Jadi dia tahu betul gitu tuh, dia belajar dari masalah itu gitu ya, dari salahnya dia gitu. Dan yang keempat lanjut, dia
ngasih kejelasan tentang perasaannya ke kamu gitu. Jadi kalau misalnya dia abu-abu, misalnya kayak yang dia kadang-kadang quote and quote, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, itu sebenarnya belum bisa dijadiin husband material gitu karena mungkin banyak pertimbangan, dia masih kayak yang ragu-ragu atau gimana, belum terlalu yakin gitu. Makanya em, dia on off gitu. Jadi kalau misalnya husband material pasti jelas tentang perasaannya. Walaupun dia sesibuk-sibuknya nih, sesibuk-sibuknya ya. Mungkin dia kerjanya lembur terus atau gimana, sesibuk-sibuknya. Setidaknya dia bilang kayak jelas gitu kalau oke, I miss you gitu. Oke, apa kabar hari ini bla bla bla. Jadi dia eh, lebih nunjukinnya mungkin kalau misalnya dia bukan tipikal orang yang suka ngucapin I love you, I miss you segala macem, mungkin act of service, mungkin kayak yang eh, order makanan buat kamu walaupun dia lagi di kantor misalnya kayak gitu kan, atau kayak yang just make sure you are okay gitu, kayak dengan telepon kayak, apa kabar gimana, nanyain kabar tuh. Ya, kayak gitu deh pokoknya intinya, dia bakal clear, dia nggak akan setengah-setengah, maksudnya nggak akan kalian udah nunjukin perhatian ke dia dianya kayak yang ogah-ogahan gitu, nggak yang kayak gitu, dia pasti kayak clear juga, dibalas lagi terus dengan hal yang sama juga gitu. Ya, jadi kalau misal seandainya kalian sekarang punya crush atau punya doi yang nggak jelas, yang nggak jelas sama perasaannya, nggak clear gitu ya. Bahkan eh, dari cara dia memperlakukan kamu, misalnya kayak yang kalaupun dia nggak ngomong, biasanya kelihatan kan dari act of service-nya gitu kan, kayak yang kelakuannya, perhatiannya ke kamu, mungkin bawain ini, bawain itu, atau kayak yang beliin kamu ini tiba-tiba, padahal tanpa kamu minta, misalnya kayak gitu. Itu berarti bukan husband material gitu ya. Jadi bahasa cintanya itu nggak nyata ke kamu gitu loh, maksudnya nggak nyampe ke kamu gitu. Karena kalau misal seandainya walaupun dia nggak ngomong, biasanya eco service ya kelihatan gitu, kelakuannya, actionnya gitu ya, clear, jelas gitu. Oke. Dan yang kelima gitu, dia nggak takut tentang tanggung jawab, dia tahu tanggung jawabnya apa. Dia mungkin dia jadi provider, berarti kan dia harus nyari nafkah segala macam, misal kayak gitu ya, dia tahu, dia nggak pernah takut untuk itu. Jadi kalau misalnya ada yang takut responsibility, ih males lah punya punya cewek ntar ribet lagi atau nggak bisa main lagi gini-gini, nah itu tuh udah nggak banget tuh, itu udah nggak banget, karena dia tahu tanggung jawabnya jadi cowok tuh gimana gitu, tanggung jawabnya. Makanya tanda husband material tuh pasti dari dia nggak takut tentang tanggung jawab gitu. Oke. Dan selanjutnya yang keenam, dia bisa jaga dirinya sendiri gitu. Mungkin dia makan makanan sehat, dia olahraga, dia pokoknya dia jaga dirinya sendiri deh, dia tahu gitu. Jadi nggak perlu kayak yang kalau yang mager misalnya, mager kayak nggak jaga nggak jaga badan atau gimana gimana misalnya kayak gitu kan, kayak yang harus aja kita yang makan dong, jangan jangan gitu nanti sakit gini gini gini, itu no 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 no. Karena cowok tuh biasanya cowok yang sehat ya, maskulin yang sehat tuh tahu what they're doing gitu, jadi dia tahu dia butuhnya apa, dia kerjain gitu. Jadi sebenarnya tanpa perlu kita omongin juga, kalau kalau memang dia adalah maskulin yang sehat, dia kita nggak perlu ngedikte dia tuh, nggak perlu gitu. Gitu ya. Jadi dia bisa jaga dirinya sendiri ya gitu, entah dari secara fisik ataupun dari mental. Dia mungkin menghindari sesuatu yang low vibe, menghindari sesuatu yang menurut dia tuh gak bagus untuk kesehatan mental dia kayak gitu. Itu juga termasuk ya, termasuk bisa jaga diri gitu. Oke, lanjut lagi ke nomor 7. Itu ada mindset bangkit dari keterpurukan gitu loh. Jadi bukan yang tipikal yang ngeluh boleh sih dikit-dikit, tapi nggak yang berkepanjangan, yang terus-terusan gak ngapa-ngapain, berasa korban dari keadaan tuh nggak. Dia langsung kayak karena dia maskulin, dia dibekali energi yang lebih banyak gitu. Jadinya makanya eh habis dari kejatuhan dia bangkit lagi gitu, nggak yang udah jatuh udah diem nggak ngapa-ngapain gitu, nggak, bukan tipikal yang kayak gitu. Jadi dia punya mindset bangkit dari keterpurukan. Jadi dia tahu kalau hidup itu ada naik dan turunnya, abis turun ya naik lagi gitu loh, nggak yang diem turun terus gitu, nggak yang kayak gitu. Oke. Dan yang kedelapan, dia selalu punya pendirian gitu loh. Jadi dia punya beliefs atau prinsip yang eh, itu jadi ciri khasnya dia gitu loh. Dan nggak ada yang bisa ganggu gugat, termasuk keluarganya atau orang-orang yang dia sayang tuh dia nggak bisa nih
ngerubah prinsip dia gitu. Jadi bukan tipikal orang yang bisa diotak-atik atau disetir sama orang lain gitu ya. Apalagi namanya marriage atau kehidupan pernikahan kan kita yang jalanin kan cuma si pasangan itu aja. Jadi orang lain tuh nggak boleh ikut campur. Nah itu dia tipikal prinsip yang kayak gitu tuh, yang nggak bisa diganggu gugat sama siapa-siapa. Jadi mau siapanya kayak misalnya ngasih saran gini 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 gini, kalau menurut dia nggak cocok dengan prinsip dia nggak mau dengar gitu. Jadi aman kan, karena bukan tipikal orang yang percayaan sama omongan orang gitu. Jadi ditelaah dulu tuh sama dia gitu. Termasuknya cerdas kan. Oke. Okay? Dan selanjutnya yang kesembilan adalah emotional intelligence. Jadi dia punya kecerdasan emosional, dia tahu cara nanganin emosinya, dia tahu ngenalin emosinya, dia sadar betul, terus dia tahu cara ngontrolnya gimana, bukan tipikal yang marah meledak-ledak, kagak tahu mau ngapain gitu kan. Atau bukan tipikal yang malah juga yang dia nggak tahu dia padahal lagi marah gitu, akhirnya dia malah ngelakuin hal-hal yang bikin orang-orang sekitarnya gak nyaman, misalnya kayak gitu kan. Nah dia bukan tipikal yang kayak gitu, tapi dia sadar betul misalnya dia lagi sedih, lagi capek, lagi kesel, ya udah dia tahu caranya untuk nanganin itu, bukan tipikal yang minta diarahin gimana caranya biar nggak sedih, gimana caranya biar nggak marah gitu, bukan. Dia tahu betul. Emotional intelligence tuh kayak gitu. Dan yang terakhir adalah has high integrity atau punya integritas yang tinggi. Bisa dilihat nggak dia setia nggak orangnya gitu. Dia tepatin janji atau enggak kayak gitu. Itu udah husband material banget tuh. Integritasnya nomor satu. Karena dia kalau misalnya kata dia, tadi kan kalau misalnya dia clear dengan perasaannya, saya mau ambil kamu di tahun depan, ditepatin. Oh kita dating nih, kita mau dinner di mana, biar aku yang urus gitu kan, biar aku yang cari tempatnya, kamu tinggal datang jam sekian nanti aku jemput gitu misalnya gitu, ya udah gitu. Jadi bisa dilihat tuh integritasnya kayak gitu, setia enggak, setia atau enggak gitu kan, harus setia kan gitu, kesetiaannya dicari terus uh, tepatin janji atau enggak gitu kan, atau nepatin apa yang diomongin kayak gitu, terus omongannya sesuai dengan apa yang dilakuin juga gitu loh, itu dilihat juga. Oke, nah itu tadi adalah tentang husband material ya gitu. Semoga semuanya ini ada di ciri-cirinya ada di doi kamu gitu tuh kan. Kalaupun nggak ada misalnya kayak gitu, semoga dia dapat hidayah untuk bisa ada di sampai sampai di titik itu gitu. Tapi kalau misalnya memang ternyata kamu ngelihat orang ini susah berubah gitu kan, susah berubah atau ya gitu-gitu aja gitu, mendingan pikir ulang deh untuk bisa lanjut ke pernikahan bareng sama orang ini gitu ya. Oke, sebelum